Selamat malam Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Pada malam hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-37. Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-37. Kalau sudah mendapatkannya, saya akan membacakan untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara dapat melihat di dalam Alkitab masing-masing. Di bawah judul atau perikop di atas, orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk beroleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Berbahagialah kita yang membaca, yang merenungkan serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan membahas tentang tema yaitu rahasia mendapat hidup yang kekal. Kalau berbicara tentang mendapat hidup yang kekal, Bapak Ibu mengetahui ada berapa rahasia sebenarnya. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang mendapat hidup yang kekal, kita tentu sebenarnya sudah tahu bahwa tidak ada jalan lain selain dari jalan anugerah yang satu-satunya menjadi sumber kasih karunia Allah untuk kita dapat mendapatkan hidup yang kekal. Kita hanya cukup percaya bahwa Allah telah memilih kita untuk mengalami kasih karunia Allah itu. Jadi sebenarnya tidak ada rahasia yang 1 atau 2 atau 3 yang dapat kita lakukan untuk beroleh hidup yang kekal. Karena semuanya itu telah diberikan oleh Allah di dalam anugerahnya kepada kita. Sehingga kalau kita ditanya sebagai orang Kristen, apa bukti kasih karunia Allah yang telah kita alami di dalam kehidupan kita? Pasti kita akan merujuk kepada keselamatan di dalam kematian Kristus. Selalu kita merujuk kepada peristiwa itu. Tentu itu adalah hal yang sangat benar sekali. Tetapi kalau kita melihat konsep dari anugerah Allah, konsep dari kasih karunia Allah itu tidak hanya dimulai di dalam perjanjian baru. Bahkan mungkin di dalam kekekalan Allah telah mempersiapkan, Allah telah memilih kita. Dan peristiwa anugerah Allah itu juga sangat kental sekali ditulis di dalam perjanjian lama. Kalau kita melihat bagaimana pemilihan Abraham sebagai bekal dari bangsa Israel.
kemudian pemilihan bangsa Israel itu sendiri. Dan ketika bangsa Israel diselamatkan dari Mesir, itu adalah bukti dari anugerah Allah. Bahkan kalau kita melihat sebenarnya bangsa Israel tidak ada hal yang mereka lakukan yang dapat membuat Allah sebenarnya berkenan di hadapan mereka. Yang membuat mereka berkenan di hadapan Allah. Tapi justru karena anugerah Allah mereka dipilih untuk diselamatkan. Jadi kalau kita berbicara tentang rahasia mendapatkan keselamatan hidup yang kekal itu adalah satu-satunya adalah dari kasih karunia Allah. Tetapi sebagai orang yang telah mengalami kasih karunia Allah, kita sudah hidup lama sebagai orang Kristen. Tentu kita seharusnya menyadari bahwa yang menjadi respon kita terhadap kasih karunia Allah itu adalah ucapan syukur. Ucapan syukur kita. Bahkan tidak ada hal yang terlalu besar yang tidak dapat kita lakukan sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Allah yang dapat kita lakukan. Tidak ada hal yang lebih besar. Kita saja di dalam dunia ini ya, kalau kita mengalami yang namanya sakit keras misalnya. Kita sudah divonis, wah bentar lagi kayaknya hidup kita sudah tidak lama karena sakit itu. Tentu kita pasti akan berjuang mati-matian agar kita kembali pulih, agar kita kembali sehat. Hanya demi kesehatan saja gitu ya. Uang kita korbankan, semuanya bisa kita korbankan agar kita beroleh kesehatan saja. Itu saja kita sudah mati-matian untuk memperjuangkannya. Tetapi bagaimana kalau kita melihat anugerah Allah yang begitu besar di dalam kehidupan kita, yang sebenarnya kita tidak dapat beli, tetapi Tuhan berikan secara cuma-cuma kepada kita. Sehingga tentu saya mengatakan bahwa tidak ada yang lebih besar yang tidak dapat kita lakukan sebagai ucapan syukur kita di hadapan Allah. Nah, tetapi kenyataannya bagaimana di dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah menunjukkan rasa syukur itu di dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah benar-benar menyadari dan mengalami kasih karunia Allah yang besar itu di dalam kehidupan kita? Dan apakah cara hidup kita itu sudah menunjukkan bahwa kita sudah mendapatkan hidup yang kekal? Tentu itu akan sangat terlihat sekali di dalam kehidupan kita. Akan sangat kentara sekali di dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan pada malam hari ini akan mengajak kita untuk melihat apakah kehidupan kita, cara hidup kita sudah menunjukkan bahwa kita hidup di dalam kasih karunia Allah atau belum. Kalau kita membaca di dalam narasi dari Lukas pasal 10 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-37, tentu ini merupakan kisah yang sudah familiar bagi kita sebagai orang Kristen tentang orang Samaria yang murah hati. Seringkali kalau kita membaca dari bagian ini, yang menjadi highlight kita adalah kisah dari seorang Samaria ini, yang menjadi perumpamaan ini. Tetapi kalau kita melihat dalam bagian awal-awal ini memang merupakan yang, kalau kisah nyatanya itu ya memang tentang seorang ahli Taurat yang datang kepada Tuhan Yesus, yang ingin bertanya tentang bagaimana sih cara beroleh hidup yang kekal. Tentu sebagai manusia, pertanyaan itu adalah pertanyaan yang penting sebenarnya, sebagai manusia. Tentu setiap manusia itu akan menginginkan rahasia untuk memperoleh hidup kekal itu seperti apa gitu. Tetapi dalam kekristenan kita sudah jelas bahwa kita diselamatkan di dalam anugerah. Kayak gitu. Jadi tidak ada yang harus kita upayakan untuk memperoleh hidup yang kekal itu, karena semuanya itu sudah diberikan. Tetapi di sini dalam bagian ini ahli Taurat ini bertanya kepada Tuhan Yesus. Dan kalau kita membaca, Lukas menjelaskan di sini bahwa motivasi dari ahli Taurat ini bukan untuk belajar, tetapi untuk mencobai Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus di sini menjawab dengan penuh hikmat. Tuhan Yesus menjawab tidak langsung dengan jawaban yang singkat, tetapi kembali bertanya kepada ahli Taurat tentang apa yang tertulis di dalam kitab Taurat. Tentang apa yang tertulis di sana. Tentu sebagai ahli Taurat ini pasti akan mengetahui banyak gitu ya. Bahkan mungkin hafal di luar kepala mungkin tentang apa itu
hukum Taurat. Bagaimana, apa aja isinya. Dan memang benar pada akhirnya ia menjawab sendiri apa yang ditanyakan. Bahwa cara beroleh hidup yang kekal di dalam hukum Taurat yaitu dengan melakukan hukum kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Dan ketika Tuhan Yesus mengkonfirmasi itu, ya sungguh berbahagia sebenarnya. Kalau kita melihat di sini, bahkan Lukas kembali lagi mengungkapkan tentang apa yang menjadi motivasi dari ahli Taurat ini, yaitu untuk membenarkan dirinya di ayat 29. Dijelaskan di sana. Dan kemudian ketika ia ingin membenarkan dirinya, ahli Taurat ini kemudian mengajukan satu pertanyaan kembali, pertanyaan kedua. Tentang jawaban yang pertama yang telah dijawabnya, yaitu siapakah sesamaku manusia. Dan di sini Tuhan Yesus kembali tidak menjawab secara singkat dan langsung, tetapi memberikan satu kisah atau perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Kalau kita berbicara atau membahas tentang relasi antara orang Samaria dengan orang Yahudi, orang Israel, memang pada waktu itu relasi mereka tidak baik-baik saja. Orang Samaria dianggap sebagai istilahnya itu manusia kedua gitu ya. Bukan sesama manusia dari orang Yahudi. Karena mereka menganggap bahwa orang Samaria sudah bukan bagian dari orang Israel. Mereka sudah terpisah dari orang Israel. Karena mereka kawin campur seperti itu. Dan mereka sudah dianggap bukan lagi ya bagian dari umat Allah. Menurut mereka seperti itu. Tetapi di sini, di dalam penjelasan Tuhan Yesus sebenarnya memberikan jawaban yang menohok, yang membuat sebenarnya orang ahli Taurat ini merasa tersinggung sebenarnya seperti itu. Karena Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan bahwa sesamaku manusia di sini adalah orang yang melakukan tindakan kebaikan tersebut. Dan di sini yang di-highlight oleh Tuhan Yesus, yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus adalah orang Samaria. Jadi Tuhan Yesus di sini bukan menekankan siapa, suku apa, dan lain sebagainya. Tapi yang menjadi highlight Tuhan Yesus adalah sebuah tindakan yang nyata, yang dilakukan oleh orang Samaria tersebut kepada orang yang terluka, yang membutuhkan pertolongan. Dan ketika Tuhan Yesus mengatakan siapakah sesamaku manusia di dalam bagian ini, sekali lagi ahli Taurat ini tidak langsung menyebutkan bahwa orang Samaria yang melakukan, yang dianggap sebagai sesama manusia bagi orang yang jatuh sakit itu. Tetapi ia memberikan jawaban orang yang telah menunjukkan belas kasihannya. Sekali lagi ia tidak menunjukkan identitas dari orang Samaria ini, tetapi dari perbuatannya. Nah, dari sini kalau kita melihat dari kisah orang ahli Taurat dengan Tuhan Yesus ini, ada dua hal yang kita dapat lihat. Yang pertama bahwa ahli Taurat ini merasa bahwa hidup kekal dapat diperoleh dengan perbuatan baik, dengan mentaati hukum Taurat. Di sini dapat kita lihat ketika Tuhan Yesus memberikan konfirmasi bahwa ia merasa bahwa apa yang disampaikan olehnya, ia menjawab sendiri pertanyaan itu adalah sesuatu hal yang sudah benar. Bahwa mengasihi Allah dan mengasihi sesama itu adalah rahasia memperoleh hidup yang kekal. Dan ketika Yesus memberikan jawaban yang kedua, pada akhirnya memberikan satu pengetahuan baru tentang bagaimana memperoleh hidup yang kekal. Memang kalau kita melihat bahwa mungkin ahli Taurat ini tidak menyadari bahwa kasih karunia Allah itu begitu besar di dalam kehidupannya, gitu ya. Bahkan kalau kita melihat memang cara hidup mereka selalu mengutamakan perbuatan yang berdasar kepada hukum Taurat. Tetapi ketika Tuhan Yesus di sini menerangkan bahwa hukum Taurat itu tidak cukup membuat orang mendapatkan hidup yang kekal. Perumpamaan yang Yesus berikan pada akhirnya membongkar bahwa manusia tidak dapat memenuhi hukum Taurat. Bahkan kalau kita membacanya pada akhirnya, gambaran dari atau perumpamaan tentang
orang Samaria yang murah hati ini pada akhirnya membongkar bahwa ahli Taurat ini sebenarnya tidak dapat melakukan hukum yang kedua itu, yaitu kasih kepada sesama manusia. Karena ia setelah bahkan konsep dari sesama manusia saja dia sudah keliru. Seperti itu. Jadi kedua hal ini yang dapat kita lihat bahwa yang pertama bahwa ahli Taurat merasa bahwa hidup kekal dapat diperoleh dengan perbuatan baik dan dengan mentaati hukum Taurat, dan kemudian hal itu dipatahkan oleh Tuhan Yesus dengan perumpamaan yang telah diungkapkannya bahwa sebenarnya manusia itu tidak dapat melakukan hukum Taurat itu sendiri. Sehingga hanya kasih karunia Allah sajalah yang sebenarnya dapat menyelamatkan manusia. Hukum Taurat memang pada akhirnya dapat mengungkapkan dari kelemahan manusia itu sendiri. Bahwa itu diberikan sebagai sebuah hukum agar umat Allah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Tetapi bukan menjadi rahasia, bukan menjadi tindakan untuk beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa yang kita pelajari dari kisah ahli Taurat ketika bercakap dengan Tuhan Yesus ini? Kalau kita melihat bahwa seringkali kita itu seperti ahli Taurat ini. Kita merasa bahwa kita sudah menjadi bagian yang sudah paling benar gitu ya. Hidup di dalam sebuah kebenaran, hidup di dalam kasih karunia Allah. Tetapi apakah cara hidup kita sudah menunjukkan bahwa kita memiliki hidup kasih karunia itu? Apakah kita sudah hidup di dalam kebenaran yang sejati itu? Dan kita mungkin seperti ahli Taurat ini. Mungkin sejak kecil kita sudah belajar tentang firman Tuhan. Mungkin kalau kita melihat rentetan perjalanan hidup kita, sebagai orang Kristen kita sudah menjadi orang Kristen yang cukup lama sekali. Bahkan orang tua kita, keluarga kita semuanya orang Kristen. Tetapi apakah cara hidup kita sebagai orang yang telah diberikan anugerah kita sudah tunjukkan di dalam kehidupan kita? Jadi pertanyaannya bagi kita sebenarnya bukan lagi apa rahasia untuk kita dapat memperoleh hidup yang kekal. Tetapi pertanyaannya bagi kita adalah apakah kita sudah sungguh menyadari, mengalami, dan menghidupi kasih karunia Allah itu? Ini akan menjadi koreksi bagi kita. Kenapa? Yang pertama, karena jika kita menyadari bahwa kita hidup di dalam kasih karunia Allah, maka kita sebenarnya maka perbuatan baik yang kita lakukan itu sebenarnya bukanlah untuk mencapai untuk mencapai kehidupan yang kekal itu. Bukanlah cara kita untuk beroleh hidup yang kekal itu. Kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, itu sangat jelas dikatakan bahwa hanya kasih karunia Allah saja yang membuat kita beroleh hidup yang kekal. Dan di sana penekanannya adalah kata percaya, iman. Kita percaya kepada Tuhan. Jadi yang pertama itu adalah bagaimana kita harus beriman di dalam Tuhan. Menyadari kasih karunia Allah itu. Dan bagaimana kita hidup di dalam iman itu. Jadi kalau kita berbicara tentang iman, itu bukan hanya sekadar kita percaya dalam mulut kita. Tetapi hal itu sangat terlihat harusnya di dalam kehidupan kita. Dulu saya waktu ketika di SMTK, saya dulu belajar tentang penginjilan ya, yang EE itu. Jadi waktu itu saya masih ingat kisah yang tentang orang yang berjalan di atas tali itu, yang menceritakan bagaimana seharusnya orang percaya. Seperti itu. Ada banyak orang di situ yang mengatakan bahwa saya percaya dia bisa melewati hal itu. Ya ketika yang mendorong gerobak itu dia percaya gitu. Tetapi ada satu orang lagi yang mengatakan, apakah kamu percaya kalau kamu naik di situ, kamu bisa selamat sampai sana. Dan tidak ada orang yang mau maju ke sana. Jadi percaya itu bukan hanya sekedar kata-kata. Kalau kita percaya dan kita merasa bahwa
kita percaya karena ada sesuatu hal yang sudah kita ketahui, maka itu sebenarnya bukan percaya sebenarnya, bahwa ya itu sudah semestinya seperti itu. Tapi kalau kita percaya, maka kita akan menunjukkan itu di dalam sikap hidup kita. Bagaimana kita bergantung di dalam Tuhan, bagaimana kita berpegang teguh di dalam Tuhan, bagaimana kita melihat Tuhan sebagai satu-satunya yang dapat menolong kita, yang menyediakan apa adanya di dalam kehidupan kita. Dan yang kemudian yang kedua, apa yang jika kita menyadari bahwa kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita, maka seharusnya kita akan menunjukkan hal itu di dalam ucapan syukur kita. Ya, dengan kisah ini kita melihat ya dengan melakukan hukum kasih. Yang tentu yang pertama yaitu tentu kasih kepada Allah. Dan yang kedua di dalam penekanan itu adalah kasih kepada sesama. Kasih yang benar sebenarnya kalau menurut di dalam bagian ini sebenarnya bukan ketika kita ingin mengasihi orang lain, bukan keinginan kita ingin mengasihi orang lain, tetapi bagaimana kasih itu, tetapi bagaimana apakah orang itu, kita melihat apakah orang itu membutuhkan kasih atau tidak. Jadi bukan bergantung kita ingin melakukan kasih atau tidak, tetapi bagaimana ketika kita melihat kebutuhan orang lain, kita bertindak seperti itu. Seringkali kita memandang dengan mata yang objektif, melihat orang sehingga membatasi kita untuk mengasihi orang lain. Kita memilih-milih untuk mengasihi orang lain. Ya mungkin kita mengasihi orang yang dekat dengan kita, yang kita sudah kenal, dan lain sebagainya. Dan seringkali kita membiarkan orang lain yang kita lihat, tetapi kita membiarkannya di dalam kesusahan. Padahal kita sebenarnya dapat menolong mereka. Tentu kasih kepada sesama itu kita harus selalu asah di dalam kepekaan. Bagaimana kita bisa hidup di dalam kepekaan? Tentu kita tidak bisa mengurung diri di rumah seperti itu. Tentu kita harus hidup di dalam komunitas. Hidup di luar bersama dengan orang lain, berelasi dengan orang lain. Maka itu akan melatih kita untuk mengasihi orang, menunjukkan kasih kita kepada orang lain. Sebagai ucapan syukur kita atas kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Dan seharusnya kita belajar peka untuk kesusahan orang lain. Kesusahan saudara kita. Kalau kita bergerak mengasihi mereka demi Kristus, dan maka itu adalah yang seharusnya kita lakukan. Dan mungkin bagi kita itu merupakan, mungkin yang kita lakukan merupakan hal yang kecil bagi kita, tetapi mungkin bagi mereka itu adalah hal yang penting. Jadi kita berusaha untuk belajar peka dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan untuk beroleh hidup yang kekal, tetapi sebagai ucapan syukur kita. Tetapi saya percaya bahwa sebagai anak Tuhan, sekali lagi seharusnya kita menyadari bahwa tidak ada yang terlalu besar yang tidak dapat kita lakukan sebagai ucapan syukur kita atas anugerah Allah yang begitu besar bagi kita. Sehingga di dalam kehidupan kita dapat menunjukkan bahwa sebenarnya kita sudah beroleh hidup yang kekal itu. Cara hidup kita akan mengkonfirmasi bahwa kita sudah beroleh hidup yang kekal. Dan kita sebagai anak Tuhan tentu harus melakukannya itu di dalam kehidupan kita. Yang pertama itu dengan beriman, hidup di dalam iman, bergantung kepada Tuhan. Yang kedua, ya kita menunjukkan ucapan syukur kita dengan berbagi kasih. Tentu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kita untuk senantiasa hidup di dalam anugerah Allah, hidup di dalam iman dan dalam mengasihi sesama kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga Tuhan, seringkali kami mengabaikan sesama kami manusia ya Tuhan. Seringkali kami mengasihi orang lain, kami pilih-pilih. Tetapi pada firman Tuhan hari ini boleh mengajarkan kami untuk kami boleh melihat bagaimana ketika orang lain membutuhkan kami ada di sana. Kami hadir memberikan pertolongan
sebagai bentuk ucapan syukur kami atas anugerah Allah yang begitu besar di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mungkin tidak sanggup melakukannya sendiri tanpa anugerah Allah. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang memampukan kami untuk hidup di dalamnya. Sehingga kami dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Entahkah kami di rumah, kami di kantor, dan lain sebagainya. Tempat pelayanan kami, di pekerjaan kami. Tuhan memampukan kami untuk peka terhadap kebutuhan orang lain. Untuk peka terhadap kesusahan orang lain. Sehingga kami dapat menunjukkan ucapan syukur kami atas kasih karunia Allah yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu di dalam hidup kami. Kami sungguh mengucap syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.